Arman adalah pemuda berusia 25 tahun yang sejak kecil terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ia lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah dari keluarga petani biasa. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, sementara ibunya membantu menutup kebutuhan sehari-hari dengan berjualan sayur di pasar. Kehidupan keluarganya tak pernah berlebih, tapi Arman tumbuh dengan tekad yang besar. Ia ingin keluar dari lingkaran kemiskinan dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang-orang yang ia cintai. Sejak lulus dari SMK jurusan bangunan, Arman memutuskan untuk merantau ke kota. Ia bekerja sebagai staf lapangan di sebuah perusahaan kontraktor kecil. Gajinya tidak seberapa, hanya cukup untuk kebutuhan makan dan kos, namun Arman disiplin dalam menabung. Ia rela menahan diri dari godaan hiburan anak muda, tidak nongkrong di kafe mahal, tidak membeli barang-barang mewah, dan lebih memilih berjalan kaki daripada naik ojek jika jaraknya masih masuk akal. Kalau aku terus hemat, suatu hari aku bisa beli rumah sendiri, gumamnya setiap kali menahan godaan. Mimpi itu bukan sekadar omongan kosong. Selama 5 tahun bekerja, Arman menabung dengan penuh kesabaran. Ia memanfaatkan setiap lembur, menerima proyek tambahan, bahkan terkadang ikut menjadi buruh bangunan di luar jam kerja demi menambah penghasilan. Dari situlah perlahan ia bisa mengumpulkan uang muka untuk sebuah rumah sederhana tipe 36 di pinggiran kota. Bagi banyak orang, rumah itu kecil dan biasa saja. Hanya 2 kamar, ruang tamu mungil, dapur sempit, dan halaman seadanya. Tapi bagi Arman, rumah itu adalah istana. Ia membelinya dengan keringat, air mata, dan doa panjang. Saat pertama kali menerima kunci rumah, Arman menangis sendirian di depan pintu. Ia memeluk kunci itu erat-erat, lalu bersujud syukur di lantai kosong rumah barunya. Ini bukan cuma rumah, tapi bukti perjuanganku. Suatu hari, aku akan mengisi rumah ini dengan cinta, katanya dalam hati. Tak lama setelah memiliki rumah, Arman kembali menjalin komunikasi dengan Nisa, teman lamanya di SMA. Nisa adalah gadis manis dengan senyum yang memikat. Di masa sekolah, mereka hanya sebatas teman, tapi Arman pernah diam-diam menyimpan rasa. Kini, setelah bertahun-tahun, takdir mempertemukan mereka kembali. Nisa baru saja lulus kuliah dan bekerja di sebuah butik kecil. Ia terlihat dewasa, anggun, dan lebih cantik dari sebelumnya. Arman memberanikan diri untuk mendekatinya. Ia tidak pandai merayu, tapi kesederhanaan dan ketulusan hatinya justru membuat Nisa nyaman. Mereka sering bertemu, berbincang di warung kopi sederhana, atau sekadar jalan sore di taman kota. Arman tak pernah mengajak ke tempat mewah, tapi selalu memperlakukan Nisa dengan hormat dan penuh perhatian. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Arman berkata, "Nis, aku mungkin bukan orang kaya. Aku nggak bisa ngajak kamu makan di restoran mahal atau beliin barang branded. Tapi aku janji, kalau kamu sama aku bakal jagain kamu seumur hidup." Nisa terdiam, menatap wajah Arman yang penuh kesungguhan. Ada getaran di hatinya yang membuatnya percaya. Yang aku butuh itu bukan harta, men. Aku cuma butuh orang yang benar-benar sayang sama aku, jawab Nisa pelan. Mendengar itu, hati Arman meledak bahagia. Ia tahu, inilah saatnya memperjuangkan cinta. Tak lama kemudian, ia melamar Nisa dengan sederhana, hanya ditemani keluarganya dan beberapa sahabat dekat. Meski tanpa pesta mewah, pernikahan mereka penuh dengan kebahagiaan dan doa tulus. Setelah menikah, Arman membawa Nisa tinggal di rumah barunya. Rumah yang sebelumnya kosong kini mulai terisi perlahan. Dengan gaji bulanan yang terbatas, Arman membeli perabot sedikit demi sedikit, sebuah sofa kecil, lemari pakaian, meja makan bekas, dan kasur empuk untuk kamar mereka. Setiap kali ada barang baru masuk ke rumah, Arman selalu berkata, "Pelan-pelan kita isi, Nis. Nggak usah buru-buru. Yang penting rumah ini penuh dengan cinta kita." Nisa awalnya terlihat bahagia. Ia membantu menata rumah, memasak makanan sederhana,
dan menyambut Arman setiap pulang kerja dengan senyum. Malam-malam mereka dipenuhi obrolan ringan, bercanda, bahkan mimpi tentang masa depan. "Kalau nanti kita punya anak, aku pengen dia main di halaman kecil ini," kata Nisa suatu malam sambil menatap keluar jendela. Arman tersenyum. "Pasti, Nis. Aku bakal kerja lebih keras biar anak kita bahagia." Saat itu, Arman benar-benar percaya bahwa kehidupannya telah lengkap. Ia punya rumah, istri, dan harapan besar. Baginya, kebahagiaan sederhana inilah yang paling berharga. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Beberapa bulan setelah menikah, Nisa mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia mulai membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang menikah dengan pria kaya. Teman-teman Nisa sering pamer liburan, tas mahal, dan foto-foto di restoran mewah di media sosial. "Nis, mereka mungkin punya lebih banyak harta, tapi kita punya kebahagiaan sendiri," kata Arman suatu malam saat melihat Nisa murung di depan ponselnya. Nisa tersenyum tipis, tapi hatinya sebenarnya iri. Ia mulai merasa kehidupan bersama Arman terlalu sederhana. Perlahan, ia berhenti merasa puas. Arman, yang sibuk bekerja, tidak terlalu menyadari perubahan ini. Ia tetap berusaha keras menafkahi keluarga, yakin bahwa kerja kerasnya akan membuat rumah tangga mereka semakin kuat. Ia tidak tahu bahwa retakan kecil sudah mulai muncul di fondasi cinta mereka. Hari-hari berlalu, dan rumah kecil yang penuh cinta itu perlahan menjadi saksi bisu dari perubahan yang akan mengguncang segalanya. Di balik senyum manis Nisa, tersembunyi gelisah dan ambisi. Dan di balik semangat kerja Arman, ada kelelahan yang membuatnya lengah. Rumah yang dibangun dengan susah payah itu, perlahan-lahan akan menjadi saksi pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. Awal pernikahan Arman dan Nisa memang manis, penuh cinta dan kehangatan. Tapi seiring berjalannya waktu, manis itu mulai memudar. Arman tetap sibuk bekerja keras di lapangan, sementara Nisa semakin sering menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Nisa mulai bekerja di sebuah butik ternama di pusat kota. Lingkungannya berubah, ia bertemu orang-orang berpenampilan rapi, beraroma parfum mahal, berbicara tentang liburan ke Bali, Singapura, bahkan Eropa. Teman-teman kerjanya sering membawa tas branded, sepatu elegan, dan perhiasan berkilau. Di saat Nisa pulang ke rumah, yang ia temui hanyalah sofa kecil, dapur sempit, dan suami yang pulang dengan wajah penuh debu dari proyek bangunan. Suatu malam, saat Arman pulang terlambat karena lembur, ia menemukan Nisa duduk di ruang tamu dengan wajah cemberut. "Kenapa, Nis? Capek, ya?" tanya Arman sambil menaruh tas kerja. Nisa menatapnya dengan kesal. "Kamu kerja terus, men. Tapi kok hidup kita gini-gini aja? Teman-temanku bisa liburan ke Bali, belanja barang-barang bagus. Aku cuma bisa duduk di rumah sempit ini." Arman terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Nisa akan mengeluh seperti itu. Dengan nada lembut, ia mencoba menenangkan. "Nis, kita masih muda. Pelan-pelan, ya. Aku janji bakal kerja lebih keras. Aku juga pengen bahagiain kamu. Tapi semua butuh waktu." Nisa hanya menghela napas panjang. "Aku capek hidup sederhana terus." Kata-kata itu menusuk hati Arman. Ia tahu Nisa mulai berubah, tapi ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, ini hanya fase. Mungkin Nisa hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Perubahan besar mulai terjadi ketika Nisa bertemu dengan Dani, mantan teman kuliahnya. Dani berusia sama, 25 tahun, tapi kehidupannya jauh berbeda. Ia seorang pengusaha muda yang sukses, sering tampil dengan mobil mewah, pakaian rapi, dan aura percaya diri. Pertemuan itu awalnya tak disengaja. Nisa sedang berbelanja kebutuhan butik ketika tanpa sengaja bertabrakan dengan Dani di sebuah pusat perbelanjaan. "Nisa? Kamu Nisa, kan? Wah, udah lama banget nggak ketemu," kata Dani sambil tersenyum lebar. Nisa kaget. "Dani?
Ya ampun, iya. Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Pertemuan singkat itu berlanjut dengan pertukaran nomor ponsel. Sejak saat itu, mereka sering bertukar kabar, awalnya hanya basa-basi, lama-lama menjadi lebih pribadi. Dani sering menanyakan kabar Nisa, mengajaknya makan siang, bahkan menawarkan bantuan jika Nisa butuh sesuatu. Nisa yang awalnya ragu, lama-lama merasa nyaman. Dani tahu cara berbicara yang manis, selalu membuat Nisa merasa istimewa. Ia membandingkan Dani dengan Arman, dan perbandingan itu semakin menyakitkan bagi rumah tangganya. Awal perselingkuhan. Hubungan antara Nisa dan Dani berkembang dengan cepat. Mereka mulai sering bertemu diam-diam. Dani selalu membawa Nisa ke restoran mewah, memberinya hadiah kecil, bahkan sesekali menjemput dengan mobil sport. Setiap kali bersama Dani, Nisa merasa hidupnya berbeda, glamor, berkelas, dan penuh pujian. Hal-hal yang tidak pernah ia dapatkan dari Arman. Suatu malam, ketika Arman pulang kerja lebih awal, ia mendapati Nisa belum di rumah. Ia mencoba menelpon, tapi ponselnya tak aktif. Arman duduk di ruang tamu gelap, menunggu dengan cemas. Sekitar jam 11 malam, Nisa baru pulang dengan alasan lembur di butik. Arman mengangguk, meski hatinya diliputi rasa curiga. Ia tidak bodoh. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Hari-hari berikutnya, sikap Nisa semakin jelas berubah. Ia mulai sering memandang rendah Arman. Kamu pulang kerja kok bau keringat banget, men. Apa nggak malu jadi tukang proyek terus? Katanya suatu malam. Arman terdiam. Aku kerja halal, Nis. Aku nggak malu. Aku bangga bisa nafkahi kamu dengan cara jujur. Tapi sampai kapan kita hidup susah? Aku pengen punya hidup yang lebih, men. Aku pengen punya kebebasan, nggak cuma makan tempe tahu tiap hari, balas Nisa dengan nada tajam. Arman mencoba sabar. Ia tahu marah tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi setiap kata yang keluar dari mulut Nisa, sedikit demi sedikit, melukai harga dirinya sebagai suami. Suatu malam, Arman mendengar ponsel Nisa berbunyi ketika istrinya sedang mandi. Sebuah pesan masuk dari Dani. Aku serius sama kamu, Nis. Tinggalin suamimu. Kita bisa mulai hidup baru. Rumah itu bisa dijual, uangnya cukup buat modal kita. Arman tertegun. Tangannya gemetar membaca pesan itu. Dunia seakan runtuh. Selama ini ia curiga, tapi kini bukti nyata ada di depan matanya. Ketika Nisa keluar dari kamar mandi, Arman menatapnya dengan wajah penuh amarah. Siapa Dani itu, Nis? Nisa terkejut, wajahnya pucat. Kamu buka-buka ponselku, ya? Jawab aku, Nis. Siapa Dani itu? Arman membentak. Nisa terdiam sejenak, lalu dengan dingin berkata, dia orang yang bisa kasih aku kehidupan lebih baik daripada kamu. Dia bisa kasih aku segalanya, men. Bukan cuma janji kosong kayak kamu. Arman seakan ditampar keras. Dadanya sesak, matanya panas. Aku kerja keras buat kamu, Nis. Semua yang aku punya, aku kasih buat kamu. Rumah ini hasil keringatku, hasil doa ibuku. Dan kamu tega ngomong gitu? Nisa tidak bergeming. Aku capek hidup miskin, men. Kata-kata itu membuat Arman merasa seperti ditikam dari belakang. Ia sadar, retakan kecil yang dulu ia abaikan kini sudah berubah menjadi jurang yang dalam. Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan Arman, Nisa mulai mengurus dokumen penjualan rumah. Ia memasukkan tanda tangan, memanfaatkan kelengahan Arman yang selalu sibuk di proyek. Dani mendesaknya untuk cepat, agar mereka bisa segera menikah setelah rumah itu laku. Arman mulai merasa ada yang aneh, surat-surat rumah tidak lagi ada di tempat biasa. Ia mencoba bertanya pada Nisa, tapi istrinya selalu mengalihkan pembicaraan.
Hingga suatu sore, saat Arman pulang kerja, ia mendapati pemandangan yang membuat lututnya lemas. Di depan rumahnya, terpampang papan besar bertuliskan, "Rumah ini dijual lunas." Rumah yang ia bangun dengan keringat, doa, dan air mata, telah hilang begitu saja. Hari itu menjadi salah satu hari paling gelap dalam hidup Arman. Matahari sore yang biasanya memberi kehangatan, kini terasa seperti bara yang membakar dadanya. Di depan rumah sederhana yang selama ini ia banggakan, sebuah papan kayu besar berdiri tegak dengan tulisan tebal. "Rumah ini dijual lunas." Arman terdiam, napasnya tercekat. Jantungnya berdetak begitu keras seakan hendak pecah. "Ya Allah, ini rumahku, rumah yang aku bangun dengan susah payah," bisiknya lirih, hampir tidak keluar suara. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Beberapa orang menatap dengan tatapan iba, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu. Arman menunduk, merasa seluruh harga dirinya direnggut begitu saja. Dengan langkah gemetar, ia masuk ke dalam rumah. Ia melihat Nisa sedang berkemas, memasukkan pakaian dan barang-barangnya ke dalam koper besar. "Nisa," suara Arman serak. "Apa ini? Kenapa ada papan jual rumah di depan?" Nisa berhenti sejenak, lalu menatap Arman dengan wajah tanpa penyesalan. "Rumah ini sudah aku jual, men. Aku nggak mau tinggal di sini lagi. Aku butuh hidup yang lebih baik, dan Dani bisa kasih itu." Arman menatapnya tak percaya. Kamu jual rumah ini? Tanpa izin aku? Tanpa pikirin perasaan aku?" Nisa mengangkat bahu dengan santai. "Aku istrimu. Rumah ini juga milikku. Lagian kamu gak pernah bisa kasih aku kehidupan yang aku mau. Jadi aku putusin jalan sendiri." Arman mendekat, matanya memerah penuh amarah. "Rumah ini aku bangun dengan keringatku, Nis. Dari pagi sampai malam aku kerja, mangkut semen, kena panas, kehujanan, demi bisa punya rumah ini. Kamu tahu betapa susahnya aku nabung buat ini?" Nisa hanya tersenyum sinis. "Itu masalahmu, men. Aku gak pernah minta kamu hidup susah-susah begitu. Aku cuma pengen bahagia, dan kamu gak bisa kasih itu." Arman terduduk di kursi ruang tamu. Tangannya menutupi wajah, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia merasa seluruh dunia menertawakannya. Seorang suami yang dikhianati, rumahnya dijual istrinya sendiri untuk hidup bersama pria lain. Tetangga yang datang menanyakan kabar, semakin menambah luka. "Men, sabar ya, kami dengar rumahmu sudah dijual. Apa benar istrimu pergi sama laki-laki lain?" Arman hanya bisa terdiam, menahan rasa malu yang membakar dadanya. Ia ingin berteriak, ingin mengamuk, tapi suaranya tercekat. Setiap ucapan Nisa sebelumnya kembali terngiang di kepalanya. "Aku capek hidup miskin, men. Dani bisa kasih aku segalanya. Aku nggak butuh janji kosongmu." Semua kata itu menusuk seperti belati, menghancurkan harga diri seorang suami yang selama ini berusaha sekuat tenaga untuk keluarganya. Malam itu, Nisa benar-benar pergi. Dengan koper besar di tangan, ia keluar dari rumah tanpa menoleh sedikit pun. Dani sudah menunggu di depan dengan mobil mewahnya. Arman berdiri di teras, menatap kepergian istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Nisa, jangan pergi. Jangan hancurin rumah tangga kita begini," suaranya bergetar, penuh harap. Tapi Nisa hanya menutup pintu mobil dengan keras, lalu mobil itu melaju meninggalkan Arman yang berdiri kaku seperti patung. Langkah Nisa semakin jauh, dan dengan itu, seakan seluruh dunia Arman ikut runtuh. Rumah yang dulu dipenuhi suara tawa kini terasa kosong. Arman berjalan menyusuri setiap sudut, menyentuh dinding, memandangi foto-foto pernikahan yang masih tergantung. Air matanya jatuh lagi. "Ya Allah, kenapa ujian ini berat sekali? Aku cuma pengen bahagiain dia. Aku nggak pernah berniat sakiti dia," Arman berdoa dalam kesendirian.
Ia berbaring di lantai ruang tamu, menatap langit-langit yang retak, sambil memikirkan masa depannya. Besok atau lusa, rumah ini bukan lagi miliknya. Ia akan kehilangan tempat tinggal, kehilangan istrinya, bahkan mungkin kehilangan harga dirinya di mata keluarga dan tetangga. Keesokan harinya, Arman memberanikan diri menemui mertua, berharap ada sedikit pengertian. Namun yang ia terima justru sebaliknya. Ayah mertua menatapnya dengan tajam. "Kamu itu laki-laki gagal, men. Istrimu lari karena kamu nggak bisa kasih dia hidup layak. Buat apa kamu jadi suami kalau nggak bisa bikin istrimu bahagia?" Ibu mertua ikut menimpali. "Dari dulu aku ragu Nisa nikah sama kamu. Kamu cuma tukang proyek, apa yang bisa kamu banggakan?" Arman terdiam, menahan perih yang semakin dalam. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi semua kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ia hanya menunduk, lalu pergi dengan langkah gontai. Hari-hari berikutnya, Arman hidup dalam luka yang menganga. Ia masih bekerja di proyek, tapi semangatnya hilang. Teman-teman kerjanya melihat matanya yang sembab, tubuhnya yang semakin kurus. "Men, kamu kenapa? Kalau ada masalah, cerita aja," tanya salah satu rekannya. Arman hanya tersenyum pahit. "Aku baik-baik aja." Padahal hatinya hancur. Malam-malamnya selalu diisi dengan tangis. Setiap melihat pasangan suami istri di jalan, ia teringat pada Nisa. Setiap melihat rumah-rumah lain, ia teringat pada rumah yang sudah bukan lagi miliknya. Beberapa minggu kemudian, tanpa sengaja Arman melihat Nisa dan Dani di sebuah pusat perbelanjaan. Mereka berjalan bergandengan tangan, tertawa bahagia, seolah tidak pernah ada luka yang ditinggalkan. Arman bersembunyi di balik tiang, menatap dari jauh. Dadanya sesak, tangannya gemetar. Ia ingin menghampiri, ingin menuntut, tapi kakinya lemas. "Nisa, aku ini suamimu, kenapa kamu tega begitu?" bisiknya lirih, matanya kembali basah. Meski hancur, di dalam hati Arman mulai tumbuh api kecil. Ia merasa harga dirinya sudah diinjak-injak terlalu dalam. "Nggak bisa begini terus, aku nggak boleh jatuh selamanya. Aku harus bangkit. Aku harus buktikan kalau aku bisa berdiri lagi, bahkan tanpa dia," pikirnya dalam hati. Hari itu, di tengah rasa sakit dan air mata, Arman mulai menyalakan tekad baru. Ia berjanji akan membangun hidupnya kembali, meski dari puing-puing kehancuran. Rumahnya memang hilang, istrinya pergi, harga dirinya terkoyak. Tapi ia tahu, ia tidak boleh kalah. Ia masih punya masa depan, dan suatu hari, ia akan membuat semua orang menyesal telah meremehkannya. Beberapa minggu setelah Nisa pergi, hidup Arman berjalan tanpa arah. Rumahnya sudah resmi berpindah tangan. Ia hanya tinggal sementara di rumah kontrakan kecil, dengan satu kamar sempit dan atap bocor. Malam-malamnya sunyi. Tak ada lagi suara Nisa yang dulu menemaninya, tak ada tawa kecil saat makan malam, tak ada senyum hangat ketika ia pulang kerja. Yang tersisa hanya sepi dan bayangan pengkhianatan. Namun, di tengah luka itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan: doa ibunya. Ibunya yang tinggal di kampung selalu menguatkannya lewat telepon. "Men, hidup memang berat. Tapi jangan pernah jatuh terlalu lama. Ingat, kamu laki-laki. Allah kasih cobaan bukan untuk menjatuhkanmu, tapi biar kamu bisa lebih kuat," ucap ibunya suatu malam. Arman terisak mendengar kata-kata itu. "Bu, aku sudah kehilangan semuanya. Rumahku, istriku, harga diriku." "Belum, Nak," jawab ibunya lembut. "Kamu masih punya dua ibumu. Kamu masih punya Tuhan yang gak pernah ninggalinmu. Itu lebih dari cukup untuk bangun lagi." Kata-kata itu menyalakan bara semangat dalam diri Arman. Ia sadar, tidak ada gunanya terus meratap. Jika ia ingin bangkit, semuanya harus dimulai sekarang.
Arman mulai bekerja lebih keras di proyek. Ia tidak lagi hanya menjadi pekerja kasar, tapi berusaha belajar hal-hal baru, cara mengukur bangunan, cara membaca gambar kerja, bahkan teknik mengelola tim kecil. Bos proyeknya, seorang kontraktor bernama Pak Hendra, memperhatikan perubahan itu. "Men, saya lihat kamu rajin belajar. Kalau kamu mau, saya bisa kasih tanggung jawab lebih." Mulai dari mengawasi tim kecil. Arman terkejut sekaligus bahagia. "Serius, Pak? Saya bisa dipercaya untuk itu?" Pak Hendra mengangguk. "Kamu pantas, men. Kamu pekerja keras. Orang kayak kamu harus naik level, jangan selamanya jadi buruh angkut." Sejak hari itu, Arman mulai memimpin tim kecil. Ia belajar memanajemen orang, mengatur jadwal kerja, bahkan memberi laporan. Tugas itu berat, tapi Arman menikmatinya. Ia merasa hidupnya perlahan punya arah lagi. Setiap kali lelah, setiap kali ingin menyerah, Arman selalu teringat pada wajah Nisa yang pergi bersama Dani. Ia ingat betul ucapan istrinya. "Aku capek hidup miskin, men. Dani bisa kasih aku segalanya." Ucapan itu dulu menusuk hatinya, tapi kini berubah jadi bahan bakar. "Aku akan buktikan kalau aku bisa sukses tanpa kamu, Nis. Kamu bakal lihat, aku bukan laki-laki gagal seperti yang kalian kira," gumamnya setiap malam sebelum tidur. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan sampai ke telinga Arman. Dari tetangga lama, ia mendengar bahwa rumah yang dijual Nisa kini sudah tidak lagi ditempati oleh Dani dan Nisa. Katanya Dani kabur bawa uang penjualan rumah itu. "Nisa ditinggalin," ujar salah satu tetangganya. Arman terdiam mendengarnya. Ada rasa marah, ada juga rasa kasihan. Meski Nisa mengkhianatinya, ia tidak pernah benar-benar berharap mantan istrinya jatuh sehancur itu. Namun, ia menahan diri. Itu pilihannya. "Aku nggak bisa terus-terusan mikirin dia. Aku harus fokus sama hidupku," katanya dalam hati. Waktu berjalan, tahun berganti. Dari seorang mandor kecil, Arman akhirnya dipercaya menjadi tangan kanan Pak Hendra. Ia belajar banyak tentang bisnis konstruksi, cara mencari klien, hingga bagaimana membangun reputasi. Hingga suatu hari, Pak Hendra yang sudah menua berkata kepadanya, "Men, saya mau pensiun. Kamu orang yang saya percaya. Kalau kamu mau, usaha ini bisa kamu teruskan. Kita bikin kerjasama, modal dari saya, tenaga dan manajemen dari kamu." Arman terkejut. "Pak, saya? Teruskan usaha sebesar ini?" Pak Hendra tersenyum. "Kenapa tidak? Kamu sudah buktikan diri. Kamu bukan cuma pekerja keras, tapi juga jujur. Itu yang paling penting." Dengan penuh tekad, Arman menerima tawaran itu. Dari situlah lahir CV Arman Konstruksi, usaha yang awalnya kecil tapi perlahan mendapat banyak proyek. 5 tahun berlalu. Arman kini bukan lagi buruh proyek yang kotor penuh debu. Ia seorang pengusaha muda berusia 30 tahun yang sukses, memimpin puluhan pekerja, mengelola proyek besar, dan dihormati banyak orang. Ia membeli rumah baru, bahkan lebih besar dan megah dari rumah lamanya. Di ruang tamunya, ia meletakkan foto ibunya sebagai pengingat bahwa doa seorang ibu adalah kekuatan terbesar dalam hidupnya. Meski begitu, Arman tetap sederhana. Ia tidak pernah lupa asal-usulnya. Setiap Jumat, ia membagikan sedekah kepada para pekerja kasar, karena ia tahu betapa beratnya hidup di posisi itu. Suatu sore, saat menghadiri sebuah acara di kota, Arman tanpa sengaja bertemu kembali dengan Nisa. Nisa tampak jauh berbeda. Wajahnya pucat, pakaiannya lusuh, dan matanya kosong. Ia tidak lagi terlihat glamor seperti dulu. "Arman?" Suaranya bergetar saat melihat mantan suaminya. Arman menoleh, terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Nisa." Ada jeda panjang. Nisa menunduk,
Air matanya mulai jatuh. Aku salah, men. Dani ninggalin aku. Semua yang aku kejar ternyata cuma fata morgana. Aku hancur, men. Arman menatapnya dengan sorot mata tenang. Dulu mungkin ia akan marah, menangis, atau bahkan mengejek. Tapi kini hatinya sudah berbeda. Nis, katanya pelan, aku nggak pernah doain yang buruk buat kamu. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Kamu pilih tinggalkan aku demi orang lain, ya kamu juga harus terima akibatnya. Nisa terisak. Aku menyesal, men, aku pengen kembali. Arman menghela napas panjang. Hatinya berperang antara iba dan luka lama. Namun akhirnya ia berkata dengan tegas, maaf, Nis. Aku sudah bukan Arman yang dulu. Hidupku sekarang sudah berbeda. Kamu juga harus belajar bangkit sendiri. Air mata Nisa semakin deras. Ia tahu, pintu itu sudah benar-benar tertutup. Malam itu, Arman pulang ke rumah barunya. Ia berdiri di teras, menatap langit penuh bintang. Ya Allah, terima kasih. Dari puing-puing kehancuran, Engkau kasih aku kekuatan untuk bangkit. Aku mungkin kehilangan istri, kehilangan rumah, tapi aku dapat sesuatu yang lebih berharga, harga diriku kembali. Ia tersenyum, menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Hidup memang pernah menghancurkannya, tapi kini ia berdiri tegak sebagai bukti bahwa seorang laki-laki sejati tidak akan pernah tumbang hanya karena dikhianati. Dan di balik itu semua, Arman menyadari satu hal. Terkadang, kehilangan adalah jalan menuju kebangkitan.